Pemirsa, rapat paripurna DPR RI salah satunya membahas RUU perampasan aset. Ya, di tengah gelombang aksi unjuk rasa, DPR RI tetap menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2026-2027. Salah satu agendanya adalah penyampaian laporan hasil pembahasan RUU perampasan aset oleh Komisi 3 DPR RI. Di depan anggota parlemen, Ketua Komisi 3 DPR RI buka-bukaan alasan lamanya pembahasan RUU ini. RUU perampasan aset sendiri hingga kini belum secara resmi dibahas karena DPR belum menerima surat presiden atau surpres. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Mengapa Undang-Undang perampasan aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain? Misalnya dengan KUHP atau dengan Undang-Undang Polri. Sebab Undang-Undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat pasal-pasal yang kita perbaiki. Ribuan mahasiswa dan pemuda di Jakarta menggelar aksi damai demi menjaga Jakarta agar tetap aman. Kampanye damai dengan berjalan kaki digelar ribuan pemuda dan mahasiswa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Komando Rakyat Jaga Persatuan mengajak masyarakat Indonesia khususnya Jakarta agar menjaga perdamaian. Dengan menjaga kedamaian dan menekan semua isu negatif, diharapkan bisa mencegah kerusuhan dan perpecahan. Seperti diketahui, masyarakat Pati, Jawa Tengah menggelar aksi mendesak disahkannya RUU perampasan aset di depan gedung DPR RI pada hari ini. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Mas Potok memberikan pernyataan di depan masa aksi usai melakukan audiensi dengan DPR RI hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan perekonomian negara dan kepentingan masyarakat dengan ini berkomitmen satu, bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2020.
Ya, pemirsa, kesimpulan aksi demo 27 Agustus 2026 pada hari ini adalah menyuarakan tentang keinginan ada tindakan tegas terhadap para koruptor. Inilah kesimpulan aksi 27 Agustus 2026 pemirsa, yaitu pengesahan RUU perampasan aset, mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kemudian hukuman koruptor, menerapkan hukuman terberat bagi koruptor, yang sekali lagi ini perlu diperjelas lagi karena hukuman bagi extraordinary crime seperti corruption itu yang paling berat, seharusnya hukuman mati. Agenda aksi Aliansi Masyarakat Bersatu Pati tidak ada tujuan melengsarkan presiden, namun justru mendesak pemerintah bekerja lebih baik. Ya, dan pemirsa, kini kita pantau situasi terkini di gedung DPR MPR RI Jakarta Selatan. Kita simak. Ini adalah gerbang gedung atau kompleks DPR RI, dan tentunya ini diambil dari dalam kompleks tersebut ya pemirsa. Sementara kita masih melihat ada massa yang tampak dari sela-sela pagar itu masih berdiri dan melakukan aksi mereka di depan pagar kompleks gedung DPR RI MPR RI Jakarta. Tadi kita sudah sempat juga melihat bahwa massa yang pertama AMPB itu juga sudah diterima oleh pimpinan DPR. Pada saat itu Sufmi Dasko Ahmad dan beberapa jajaran lainnya untuk menandatangani atau awalnya mendengarkan tuntutan dari masyarakat, kemudian mereka memberikan catatan hasil audiensi, yaitu janji untuk menyelesaikan RUU dan mengesahkan pada 15 Desember 2026 Undang-Undang Perampasan Aset yang dituntut oleh massa. Dan setelah diberikan hasil tersebut, dibacakan, lalu massa membubarkan diri, khususnya dari Aliansi Masyarakat Pati ya, yang tadi pagi sudah datang lalu bubar. Dan yang Anda lihat ini adalah massa dari beberapa massa lainnya atau aliansi lainnya yang kemudian ikut serta menyusul dalam aksi ini. Dan tentunya ada beberapa tuntutan lainnya yang mereka juga sampaikan di depan gedung DPR RI. Ini menarik karena kita melihat ada beberapa orang menerobos pagar DPR RI. Ada sekitar 3-4 orang yang gitu ya masuk melalui teralis yang bolong ya pemirsa. Ini menarik. Sementara di atas pagar ada beberapa anggota atau beberapa peserta aksi massa yang kemudian berdiri melambaikan bendera serta ada yang duduk-duduk di atas pagar DPR RI. Ya, ini semakin banyak yang masuk menerobos melalui sela-sela pagar DPR RI. Entah ini memang dijebol atau memang bolong dari sananya pemirsa ya. Tapi ini tampaknya semakin banyak yang kemudian masuk ini. Ya pemirsa, nanti kita akan update lagi mengenai situasi di depan gedung DPR RI dan juga aksi demo hari ini. Kita ke informasi lainnya.
terdakwa kasus ijazah Jokowi Tifa Uziatia Suma alias Dr. Tifa menjalani sidang dakwaan ulang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dakwaan disusun ulang setelah sebelumnya dinyatakan tidak cermat oleh hakim. Sidang dimulai sejak pukul 9 pagi tadi dan jaksa penuntut umum kemudian membacakan dakwaannya. Sidang dakwaan ini sedianya digelar pada Kamis pekan lalu, namun karena Tifa Uzia tidak hadir, sidang dilangsungkan pada hari ini. Sebelumnya Tifa Uzia menjalani sidang di PN Jaktim atau Jakarta Timur pada awal Juli lalu. Ia didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun hakim membatalkan dakwaan sehingga sidang tidak berlanjut ke tahap pembuktian. Dan kini jaksa sudah menyusun ulang dakwaan Tifa. Karena ini kaitannya dengan Lalu 4 hari kemudian, jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru, yang tidak ada pada amar putusan. Ya, ini sekali lagi saya harus sampaikan, bahwa jaksa telah melakukan ignoratio legis. Ya, pemirsa, kita kembali lagi langsung. Ini ke dalam kawasan gedung DPR RI, tampak ada perselisihan di sini. Tadi masa yang menerobos masuk melalui gerbang gerbang DPR RI tampaknya bersitegang dengan pihak kepolisian. Dan ini pihak kepolisian yang berbaju preman kemudian mengamankan sejumlah peserta aksi yang menerobos masuk tadi. Tetapi juga aksi massa yang ada di depan kemudian merespon dengan melemparkan sejumlah barang-barang begitu ya, yang dilemparkan ke dalam komplek DPR RI. Melihat teman-teman mereka yang tadi masuk kemudian ditangkap atau diamankan pihak kepolisian. Ketegangan terjadi saat ini, pemirsa. Balik lagi nggak? Ini terlihat ada lemparan-lemparan dari peserta aksi di depan gerbang, melempar ke dalam karena melihat atau meresponi ketegangan yang terjadi di dalam gerbang komplek DPR RI. Ya. Pihak kepolisian dan sempat kembali mundur untuk mengambil jarak, dan pihak pengamanan yang berbaju bebas juga sudah dikerahkan untuk mengamankan para peserta aksi yang menerobos masuk. Ya, satu peserta aksi atau beberapa bahkan ini ya, ada 3 hingga 4 peserta aksi yang memanjat pagar yang ada di atas ini. Ini memang sangat berbahaya ya, maksudnya berada di atas itu. Bila terkena lemparan dari teman-teman sendiri atau dari orang yang nggak bertanggung jawab, bila terkena kepala ataupun badan dan keseimbangan terganggu, justru malah berbahaya, bisa jatuh itu dan sangat tinggi ini. Ya, ini pagar yang tadi kelihatannya dijebol ya pemirsa ya. Ini tampaknya juga masih terengah-engah saja, masih terbuka seperti itu. Namun peserta aksi sudah mengurungkan diri untuk menembus pagar tersebut. Sementara pihak pengamanan berjaga-jaga agak jauh dari pagar. Nah, ini sekali lagi ini lemparan-lemparan dari peserta aksi ke dalam, takutnya mengenai teman-teman mereka sendiri yang berada di atas pagar ya. Khawatir itu membuat mereka jatuh dan itu berbahaya.
ini rupanya ada peserta aksi yang kemudian mencoba untuk mengompori tampaknya atau bagaimana ya, kurang tahu juga. Nah, ini ya entah yang sedang disampaikan apa ya, tapi diharapkan ya tidak terjadi aksi saling serang ya. Wah, tampaknya polisi sudah mulai menembakkan gas air mata di gerbang bagian dalam ya, untuk menghalau peserta aksi masuk melalui gerbang yang jebol ini. Ya, kita berharap tidak ada bentrokan pemirsa. Tetapi yang penting adalah aspirasinya diterima oleh pimpinan DPR, lalu dieksekusi, artinya dilaksanakan sesuai dengan janji. Seperti yang tadi pagi juga sudah dilakukan oleh masa AMPB ya, yang kemudian dapat janji untuk pengesahan RUU perampasan aset bisa dilakukan sebelum atau tepat 15 Desember 2026. Nah, ini masa di luar masih semuanya mengamati dan menanti aksi apa yang harus kemudian dilakukan. Tapi aksi lempar masih terus terjadi ya. Dan polisi menembakkan gas air mata agar masa aksi yang berada di depan gerbang yang dijebol tadi ini agak sedikit mundur begitu. Tampaknya mereka masa aksi mulai menggerak-gerakkan atau mengguncang-guncang gerbang utama dari komplek gedung DPR RI MPR RI ini ya, diguncang-guncang. Apakah mereka berusaha untuk mematahkan atau membuka tralisnya lebih banyak begitu ya, atau memang ingin merubuhkan, kita tidak tahu. Tapi ini memang aksi ini adalah untuk menyampaikan aspirasi supaya pemerintah dan juga perwakilan rakyat kita yang ada di dalam gedung DPR RI ini boleh betul-betul bisa mendesak pemerintah melakukan tugasnya, menjalankan tugasnya mereka masing-masing, dan juga bisa menegakkan keadilan begitu. Ini aksi vandalisme dilakukan oleh beberapa peserta aksi dengan membuat coret-coretan di gerbang atau di gerbang beton dari komplek DPR MPR RI. Kita mendengar beberapa letusan, mungkin ini adalah letusan senjata yang melontarkan gas air mata pada para peserta aksi. Namun tampaknya para peserta aksi juga masih bergeming ya. Sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi hari ini memang utamanya adalah pengesahan RUU perampasan aset yang ini mungkin sudah 2 dekade ya pemirsa ya, atau bahkan lebih barangkali, tidak selesai-selesai begitu. Ya, ini bukan barang yang mudah karena kita tidak tahu, tapi banyak pertimbangannya pemirsa. Mungkin juga karena banyak orang-orang yang terlibat juga di dalamnya dalam hal korupsi barangkali, sehingga menjadi sulit sekali untuk RUU perampasan aset ini bisa disahkan begitu. Tapi juga ada hal lain. Nggak usah. Coba
ajma'in, amma ba'du. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban hingga akhir zaman. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Saudara Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Wahid, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta Wakil Ketua MPR RI yang hadir Saudara Edi Baskoro Yudhoyono. Yang saya muliakan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar beserta seluruh jajaran PBNU. Yang hadir Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan seluruh jajaran PBNU yang hadir, Wakil Rais Am PBNU, Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rais Am PBNU, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Ketua Umum PBNU, Saudara Kiai Haji Sulfah Mustafa, Mustasyar PBNU, mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021, Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj, Khotib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Khatib Suriah PBNU Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Rais PBNU Profesor Muhammad Nuh, Bendahara PBNU Gus Gudvan Arif, Ketua PBNU Kiai Haji Amin Said Husni, Ketua Umum PWNU Jawa Timur Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, para pimpinan pondok pesantren yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat saya sebutkan semuanya. Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Bapak Kiai Haji Nurul Hudah Jazuli, Pondok Pesantren Lidboyo Kediri Kiai Haji Kafahbi Mahrus, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Hasib Wahab Hosbullah, Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Pondok Pesantren Bumi Selawat Sidoarjo Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Pondok Pesantren Api Tegalrejo Magelang Kiai Haji Yusuf Hudori Gus Yusuf, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denayar Jombang Kiai Haji Abdul Salam Sohib Gus Salam, Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Gus Miftah Maulana, Sesepuh Tambak Beras Jombang Ibu Nyai Mahfudzo, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang Kiai Haji Abdul Rozak. Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur
yang juga adalah Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU, Saudari Khofifah Indar Parawansa, para Menko Menteri, Kapolri, Kepala Badan, para Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, yang tidak perlu saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat untuk mengejar waktu. Media sudah siap menunggu. Untung waktunya nggak banyak. Yang saya muliakan para kiai mustasyar, rois suriah, pengasuh pondok pesantren, para masyayikh dan para habaib, pimpinan dan keluarga besar Ansor Fatayat NU, Muslimat NU, emak-emak penting. Yang ngatur Pak, para kiai ya, para nyai itu. Terutama yang saya hormati, para pengurus PBNU, PWNU, dan PCNU seluruh Indonesia yang hadir. Para kiai, alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati, seluruh hadirin undangan yang saya hormati, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya muliakan, saudara-saudara rekan pers media, dan seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti acara ini. Saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 hadir di Muktamar ke-35. Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya kita menerima ini semua. Tadi disebut Muktamar yang ke-36 adalah tahun 31. Ya, ini kan 35, nantinya 36, tahun 31 ya. 3 sama 6 itu 9. Iya kan? 3, tunggu. Tahun 31 itu 3 tambah 1, 4. 9 tambah 4, 13. Jadi saya punya 2 angka yang selalu hadir di hidup saya. 8 dan 13. Nah, tapi kita ikuti saja kehendak yang maha besar. Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti yang jelas adalah lagu Subhanul Waton yang sekarang menjadi lagunya Nahdlatul Ulama. Lagu ini bisa dikatakan adalah lagu patriotik, lagu nasionalis, lagu yang dibuat oleh kelompok religius, tapi semangatnya adalah semangat cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda,
yang menarik adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Khosbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu kita juga belum tahu negara yang diproklamasikan bentuknya bagaimana, namanya saja belum begitu jelas. Tapi pemimpin-pemimpin religius berani membuat lagu yang demikian patriotik dan demikian nasionalis. Belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan sudah ada lagu ini, ya. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Jadi cita-cita adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Agar bangsa Indonesia, kalau bangkit artinya bangsa Indonesia itu terhormat. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur. Tidak ada bangsa yang dihormati kalau dia tidak makmur. Dan tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saudara-saudara, karena itu saya sangat bangga hari ini. Saya berterima kasih. Dan saya tidak akan panjang lebar dalam sambutan ini. Selamat bermuktamar. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir. Dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar. Juga oleh Kiai Hasib. Ya. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaroh harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga Muhammadiyah. Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan muktamar lah kalau gitu. Kalau penutupan tanggal 31, benar ya? Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31. Saya kira inti sambutan saya seperti itu. Ya. Nahdlatul Ulama aset bangsa yang sangat-sangat besar. Sama dengan Muhammadiyah. Ojo lali. Jadi, kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat,
Ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat. Dan saya tidak ragu-ragu. Saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama. Minta maaf karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima. Ini adalah ketelingsutnya administrasi. Menteri Pendidikan Mendikdasmen, ini beliau tidak salah karena Dikdasmen mengurus sekolah-sekolah negeri, ya kan begitu. Sekolah-sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama, benar. Tidak ada masalah, walaupun terlambat, semua ruang kelas sekolah-sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri. Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, jadi satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan 3. Tapi NU segera akan menerima langsung 4. Ya, jadi utang saya kepada NU sudah agak terpenuhi. Ya, jadi intinya itu, apalagi yang harus bicara. Dirgahayu Nahdlatul Ulama. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada para kiai dan ulama. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta. Tapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya. Dan dalam pertempuran Surabaya, Oktober-November tahun 1945, peran dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran daripada pesantren sangat besar. Saudara-saudara. Karena itu, saya ingin, kalau tidak salah Bung Karno ya mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Terima kasih kepada semua ulama yang terkenal maupun kiai-kiai kampung yang mungkin namanya tidak pernah masuk televisi, tapi setiap hari menjaga akhlak anak-anak kita, menjaga kerukunan umat dan kerukunan antar umat, menjaga kedamaian di desa, dan mendoakan bangsa tanpa meminta apapun kepada negara. Terima kasih.
hormat saya kepada para ulama semuanya. Indonesia insya Allah akan bangkit. Saya hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Insya Allah kita dalam waktu yang tidak lama, kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari manapun. Kita telah membangun puluhan ribu dapur umum, MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. Kepala BGN yang baru sudah ada di sini. Ini anak muda yang jantungnya kuat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita. Dan sebentar lagi puluhan ribu koperasi merah putih akan beroperasi. Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi. Barang subsidi tidak boleh diperdagangkan dan tidak akan diperdagangkan. Saudara-saudara, prestasi kita cukup, tantangan kita banyak. Cuaca El Nino yang sangat kuat, tantangan karena kita hidup di gugusan pulau yang sangat makmur tapi juga penuh dengan tantangan-tantangan alam. Tapi negara kita kuat dan semakin kuat. Karunia dari Yang Maha Besar sangat besar. Saya telah lihat hasil-hasil kita sekarang. Kita temukan ladang-ladang gas, ladang-ladang emas yang luar biasa kekayaan kita. Saudara-saudara, percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa dan tidak akan ada yang bisa mendung kita. Saudara-saudara sekalian. Yang penting kita harus berani memberantas korupsi. Kita harus berani memberantas korupsi karena korupsi ini yang mengakibatkan banyak kekayaan kita hilang, dibawa lari ke luar negeri. Tapi kita mulai menutup, kita mulai menghentikan itu. Insya Allah negara kita akan tambah kuat. Dari penghematan kita sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat. Uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin, yang paling tidak berdaya, saudara-saudara kalian. Saya kira itu. Terima kasih Nahdlatul Ulama. Terima kasih para kiai. Terima kasih para ibu-ibu nyai. Terima kasih para santri-santriwati. NU kuat artinya Indonesia kuat. Kalau NU rukun, Indonesia rukun. NU berhikmat, Indonesia bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan prosesi penabuhan beduk. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Rais Am PBNU, Ketua Umum PBNU, Ketua Panitia Muktamar, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Dengan demikian, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara resmi telah dibuka. Demikianlah rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran yang terhormat Presiden Republik